Jemaat yang kekasih, kita masuk dalam ibadah keluarga yang kita lakukan secara virtual. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Roma 5 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-11 yang menyatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan perikop kita terambil dari Roma 5 ayatnya yang ke-6 hingga yang ke-11 dalam judul perikop diperdamaikan dan diselamatkan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, di mana jemaat tersebut bertumbuh dengan keyakinan iman yang kuat dan juga dengan keyakinan pada Kristus yang sangat begitu kuat, sehingga Rasul Paulus sangat berkerinduan untuk berkunjung ke jemaat tersebut, tetapi selalu terhalang untuk mengunjunginya karena mungkin begitu banyak persoalan, begitu banyak acara, begitu banyak padat dan hal-hal yang lain di dalam pelayanan Rasul Paulus. Sementara isi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang khususnya di dalam pasal 5 ini adalah menjadi bacaan kita, berisi tentang berbagai hal, antara lain berbicara masalah iman, berbicara masalah kasih karunia, berbicara masalah pengharapan dan penderitaan Roh Kudus. Lalu disampaikan juga bahwa bagaimana kasih Allah tersebut dicurahkan ke hati umat sehingga kita diselamatkan oleh hidupnya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Lalu diceritakan juga bagaimana umat diselamatkan dan dapat mengalami satu persekutuan yang sangat erat dan juga pastinya hubungan baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa orang atau beberapa teolog menyatakan bahwa Roma 5 ayat 6 hingga ke 11 ini mereka memberikan judul antara lain kepastian orang percaya. Judul yang kedua adalah damai sejahtera. Dan judul ketiga yang mungkin akan kita jelaskan nanti adalah bukan PAP atau pemberi harapan palsu. Bukan itu. Suasana ayat 6 hingga 11 ini sebenarnya adalah lanjutan daripada pembacaan kita yang disampaikan dalam ayat 1 hingga 5 yang berbicara masalah kebaikan Allah yang sangat positif, yang artinya orang-orang yang diperkenakan pastinya bisa membawa damai, membawa situasi keadaan di dalam ketenangan, di mana pengharapan itu tidaklah bersifat khayalan, tetapi bersifat konkret dan nyata. Dan ini bisa terjadi di saat umat dengan imannya yang tinggi mampu menjadi saluran kasih Allah secara merata bagi dirinya sendiri dan bagi sesamanya sebagai makhluk ciptaannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat istilah PHP, pemberi harapan palsu, yang dikatakan oleh kalangan orang-orang muda, ini pernah menjadi sangat viral dan menjadi satu istilah di dalam pergaulan, khususnya di anak-anak muda, tetapi ada juga terjadi di dalam kalangan orang dewasa. Nampaknya istilah ini menjadi terkenal karena memang pada kenyataannya semakin banyak orang yang dikecewakan karena harapan yang palsu. Ini biasanya datang dari orang-orang yang suka mengumbar janji manis tetapi tidak mewujudkan, alias omong kosong belaka. Tentunya kondisi ini sangat tidak menyenangkan dan pastinya pasti menimbulkan satu kekecewaan hati. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tidak dikecewakan dan mengecewakan, bukan berarti kita menjadi alergi terhadap kata-kata pengharapan ini. Firman Tuhan pada sore hari ini mau mengingatkan kita makna pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati yang berdasarkan kasih karunia Tuhan yang telah terbukti melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Maka dengan demikian pengharapan yang sejati pastilah berbuah manis. Ayat 10 mengatakan demikian, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bapak Ibu, kata pasti di sini digarisbawahi dan dicetak dengan huruf tebal, karena kata ini adalah menjamin pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang menunjukkan bahwa janji Tuhan adalah janji yang bukan janji kosong. Janji Tuhan adalah pemberi harapan pasti. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah takut, janganlah gentar dengan segala tantangan yang hidup yang ada yang menggempuri kehidupan kita. Pembenaran oleh darahnya
menunjukkan bahwa kita sangat berharga baginya. Inilah sumber damai sejahtera di dalam hidup kita, sekalipun kita harus berjumpa dengan segala bentuk aneka persoalan hidup. Kita yakin bahwa dalam kasih karunia dan penyertaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, semua masalah pasti memiliki jalan keluar. Pepatah bijak mengatakan demikian, kegelapan malam tidak seterusnya bertahan, esok akan datang fajar yang mengusir kegelapan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan panjang kehidupan ini pasti memiliki akhir yang sangat indah saat kita sepenuhnya mengandalkan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, adalah sesuai dengan firman-Nya di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11 yang mengatakan, Ia akan membuat segalanya indah pada waktunya. Bapak Ibu yang kekasih, inilah kasih karunia Allah yang kita syukuri, karena Allah di dalam Yesus Kristus meletakkan pengharapan di dalam penderitaan yang kita alami. Dan pada akhirnya kita akan membawa pada sikap memuliakan Allah melalui tutur dan laku kita di tengah-tengah aktivitas kehidupan. Dan di dalam kasih karunia Kristus kita pasti dimampukan untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan biarlah kita senantiasa berhubungan dengan Dia yang mempunyai kehidupan, yang adalah sumber kasih sejati, sambil kita tetap berjuang, bahkan berjalan terus dan berikut kebaikan-kebaikan Allah yang telah disediakan bagi kita di dalam kasih dan anugerah-Nya, karena Allah telah memanggil kita untuk membagikan hal-hal yang benar dan berarti. Selamat menjalani kehidupan yang berpengharapan dan teruslah bertekun di dalam Dia. Karena apa? Karena Dia pemberi harapan pasti, dan itu yang menjadi kekuatan kita, seterut dengan dua kalimat Tuhan Yesus pada waktu Dia bangkit. Salam bagimu dan jangan takut. Itulah yang menghibur dan menguatkan kita di dalam rasa takut, dan pastinya menimbulkan pengharapan yang sejati. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Amin.